memang kita perlu quick win strategi ya. Hmm, Kalau kita punya strategi itu kan ada quick win nih yang jangka pendek apa. ya, Misalkan kayak Pak Roy tadi yang berbasis transaksi, hmm, entah hari belanja online nasional itu ya, ya, masyarakat diberikan voucher hmm, atau apa. Nah, itu untuk mendorong. Kemudian ini yang mau ada event misalkan kenegaraan di 17 Agustus kan pemerintah punya anggaran. Nah, kita tahu euforia kegiatan 17 Agustus ada lomba-lomba, ada event, ada apa itu sangat kita dorong. Nah, harusnya ini juga kita mengundang wisatawan asing karena biasanya event-event tertentu ya, event-event kebudayaan itu akan sangat mengundang wisman ya ketika. Jadi karena basis ekonomi kita tuh masih banyak event. Nah, kalau tadi Pak Roy bilang kita butuh transaksi. Nah, pemerintah harus pintar nih menciptakan event apa. Kemarin sempat ya 2023 tuh banyak sekali event, ada G20, ada ASEAN meeting, ada macam-macam. Nah, kita ciptakan lah event-event. Nah, ini misalkan contoh tadi 17 Agustus di Quick Win. Nanti di 17 oke, Agustus itu ada event apa supaya masyarakat belanja, hmm, masyarakat juga berbahagia Indonesia merdeka. Nah, itu apa? Jadi real gitu. Nah, selain tadi program-program jangka panjang seperti MBG, oke, ya menengah panjang seperti Koperasi Merah Putih, ya, ya, implementasi gitu juga harus segera, dan dalam desainnya harus hmm, betul-betul didesain secara baik agar ini melibatkan hmm. masyarakat sehingga multiplier efeknya itu tadi bisa dirasakan, Baik. jadi tidak sekedar jargon seperti Nah, itu. itu dia bentuk insentif yang diharapkan begitu. Apakah sama nanti dengan insentif sebelumnya atau mungkin harus ada inovasi baru? Kita akan bahas lagi nanti di segmen berikutnya. Prof. Telisa, Pak Roy, kita akan jeda kembali sebentar. Dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara berikut ini. Baik pemirsa, Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan terkait dengan optimalisasi dari belanja negara untuk menjaga target pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2025 ini. Baik Prof. Elisa, nah kalau kita bicara mengenai insentif, karena kita tahu Indonesia juga sudah mengeluarkan beragam insentif, kebijakan-kebijakan, deregulasi yang sudah dilakukan. Tapi ya memang realnya dari sisi daya beli masyarakat memang belum terlalu terdongkrak begitu dengan optimal yang juga ternyata dirasakan oleh pelaku industri seperti sektor retail. Nah, masukan kemudian strategi apa dan bentuk insentif seperti apa juga yang mungkin bisa kita lakukan atau diberikan kepada masyarakat maupun industri ini, Prof. Telisa. Silakan. Betul, jadi ini ada segmen Hmm. korporasi ya, dunia usaha, kemudian ada segmen rumah tangga ya. Hmm. Nah, untuk segmen rumah tangga sebetulnya kan sudah dilakukan tuh diskon tarif listrik, Oke. kemudian diskon-diskon ini, terus program KIP, macam-macam lah ya, sudah dilakukan. Nah, untuk dunia usaha mungkin sedikit saya mau menyorot, kemarin juga kita baru ada diskusi, contohnya dengan Kadin ya. Ada masukan dari Kadin misalkan untuk suku bunga kredit khusus untuk industri padat karya. Suku bunga kredit disamakan dengan KUR. Nah, dengan suku bunga yang lebih murah itu diharapkan nanti dunia industri ini yang padat karya terutama itu lebih bisa menyerap lapangan kerja lagi kan, dan mereka bisa demand-nya lebih bagus gitu kalau apa struktur usahanya lebih bagus. Nah, kemudian dunia usaha juga mendorong penghapusan biaya perizinan berusaha dan seluruh perizinan pada rantai pasok industri. Nah, kalau kita sudah bisa memerangi high cost ekonomi mulai dari perizinan kan dunia usaha lebih kompetitif sehingga nanti mereka bisa menyerap lapangan kerja, tidak melakukan efisiensi justru malah PHK gitu kan Oke. misalkan. Terus kemudian pemanfaatan jalur logistik, kemudian biaya inbound shipment, Hmm. penyederhanaan administrasi, intinya melakukan deregulasi. Dan dari sisi ketenagakerjaan sendiri, misalkan ada subsidi iuran BPJS Kesehatan, penghapusan iuran jaminan pensiun, reformasi perpajakan juga diharapkan. Nah, ini kan justru memang belakangan ini kalau buat konsumen ya kita memang benar sih kita tahu pemerintah ini sedang menaikkan tax ratio kita. Ya. Tapi lebih baik kepada tax basis karena memang kalau pajak itu dinaikkan tarif, nah ini kan justru malah akan semakin menggerus. Jadi kita harapannya juga pajak-pajak ini juga dalam reformasi perpajakan itu juga lebih memperhatikan tadi ke aspek daya belinya. Nanti mungkin spesifik dari Pak Roy ya untuk misalkan ke retail atau ke rumah tangga. Tetapi kalau saya justru tadi lebih banyak dari diskusi itu dari dunia usahanya itu dibutuhkan apa. Tapi yang pasti masyarakat itu sekarang kesulitan likuiditas ya. Nah, jadi bagaimana menurut saya insentif ini agar masyarakat bisa punya akses ke likuiditas, entah tadi keringanan pinjaman ataupun sudah benar itu tadi mengurangi beban hidup masyarakat nih. Biaya-biaya yang tidak perlu itu ya, pungli-pungli dan sebagainya itu dikurangi. Makanya contoh nih ini sebagai dari ibu-ibu rumah tangga misalkan anak-anak sekolah, kan Ya. kadang banyak ya pungutan-pungutan kecil di sekolah seperti harus kegiatan ini kegiatan itu membebani. Nah, itu sebenarnya sudah bagus. Jadi mengurangi beban dari masyarakat itu sendiri sehingga orang tuanya tadi ada ruang untuk spending seperti itu. Oke. Jadi
memang dari hulu sampai hilirnya, rumah tangga sampai korporasi, kita harus lihat nih apa sih yang dibutuhkan, terutama beban hidup dan biaya perizinan sih, Din. Karena kita high cost ekonomi ya, gitu. Jadi itu yang beban-beban biaya itu harus dilihat. Karena kita mau ada kenaikan misalkan dari sisi asuransi, sekarang ditanggungnya sedikit asuransi kesehatan, konsumen harus menanggung juga seperti itu. Terus ada pajak Baik. e-commerce 0,5%. Jadi beban-beban itu mungkin harus dilihat dan direview supaya tidak menjadi beban untuk masyarakat, agar masyarakat tuh bisa punya ruang untuk melakukan spending. Menurut saya itu sih Baik, sederhana. baik, Prof. Ya, ini. Lantas bagaimana, Pak Roy? Sikat saja kalau Anda melihat begitu yang diharapkan dari pelaku usaha sendiri seperti apa sih sehingga ini benar-benar semester kedua tahun ini kita bisa melaju Baik. lebih kencang lagi begitu. Ya, yang pertama gunakan stimulus Oke. sebagai pemicu perilaku belanja, bukan sekedar transfer. Hmm. Ya, jadi bukan hanya dikasih uang, tapi dikasih alasan untuk belanja. Jadi Oke. stimulus untuk pemicu perilaku. Kemudian fokus pada katalis transaksi, bukan katalis produksi aja. Ya, itu mesti diperhatikan. Kalau katalis produksi saja, stimulus ke UMKM bagus. Tapi tanpa ada permintaan, daya beli nggak ada, ya UMKM-nya mati juga. Oke. Gitu ya. Kemudian bangun ekonomi stimulus berbasis data digital. Kita belum banyak melakukan itu. Ya, penggunaan QRIS kemudian diberikan voucher oleh kolaborasi antara swasta dan pemerintah, itu akan menggerakkan masyarakat belanja. Ya. Kemudian koordinasi stimulus antar kementerian dan Pemda. Ya. Kadang-kala pemerintah pusat semangatnya sudah mendukung, menjalankan dan sebagainya, tapi Pemda nggak bisa sinergi, nggak bisa nyatu pandangannya. Ya. Jadi ini yang seringkali terjadi. Jadi bagaimana didesain untuk menggerakkan transaksi dan bukan menambah APBN aja, ya, tapi mengubah juga behavior konsumen sehingga stimulus itu bukan subsidi. Stimulus itu bukan subsidi, ya. Sebenarnya itu yang penting. Karena kalau stimulus jadi subsidi, ya seperti sekarang hanya diskon-diskon ya nggak menggerakkan ekonomi. Ya. Jadi bagaimana peningkatan daya beli terarah di sektor konsumsi, mendorong konversi pengunjung ya, yang supaya nggak hanya lihat-lihat tapi juga belanja karena ada daya beli. Iya, iya. Yang penting. Baik, Pak Roy, itu dia beberapa masukan yang sudah disampaikan dari pelaku usaha langsung kemudian dari ekonomi ya terkait dengan insentif yang bisa menggerakkan lagi roda perekonomian nasional khususnya belanja ataupun konsumsi dari masyarakat hingga saat ini. Baik, Pak Roy kemudian Prof. Telisa, terima kasih banyak atas waktu sharing yang sudah disampaikan kepada pemirsa IDX Channel pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali. Salam sehat, Prof. Telisa, Pak Roy, sampai berjumpa kembali. Salam semangat. Ya. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena sesaat lagi kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan menilik kinerja PT Indonesia Kendaraan Terminal TBK di tahun 2025. Market Review segera kembali.